Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillahilladzi warahmatullahi binikmatihi tatimmus sholihat wassalatu wassalam ala mab'uti rahmatan lil alamin amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya maka seluruh kebaikan menjadi sempurna. Maka di antara kesempurnaan nikmat-Nya yang menjadi kebaikan di malam hari ini, diberikannya kita kesempatan sehingga dipertemukan kembali di akhir pekan ini, yang tentunya di sela-sela waktu kita beristirahat, namun mengingat urgensi daripada pertemuan ini sehingga kami menganggap untuk memanfaatkan setiap momentum untuk bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah kita dalam agenda kalender akademik tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, kami terlebih dahulu mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan Zoom ini, walaupun secara tatap maya atau daring, namun tidak mengurangi esensi dan arti penting daripada pertemuan kita malam hari ini. Baiklah, sesuai dengan surat edaran yang kami buat tadi pagi, tentunya Bapak Ibu yang sudah membaca bisa mungkin memahami seperti apa yang menjadi agenda kita mulai hari Senin. Atau di antara Bapak Ibu yang belum sempat membaca, kami kirim langsung link Zoom-nya untuk bisa membersamai pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, sesuai dengan konsideran surat tersebut, kami sampaikan bahwa sesuai dengan kalender akademik yang menjadi bagian daripada agenda kita di satuan pendidikan ini, bahwasanya hari Senin dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 sampai tanggal 7, 4 hari adalah masa asesmen nasional berbasis komputer untuk tingkat SMP, yang tentunya setelah kita melakukan gladi pada bulan September lalu, gladi resik, gladi bersihnya, tentunya berbagai hal yang menjadi evaluasi untuk kita persepsikan, komunikasikan bagaimanalah agar pelaksanaan asesmen ini selain sukses penyelenggaraan juga sukses hasilnya. Karena asesmen ini muaranya adalah bagaimana mapping program, bagaimana program pemetaan dari kementerian terkait mutu sekolah. Berbicara mutu sekolah, ada perkembangan pada level-levelan sekolah dan ada kesenjangan. Ini yang mau diukur, perkembangan dan kesenjangan sebagai target capaian mutu. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang akan kami share ini. Kemudian ya kita pahami dulu bersama bahwa kita samakan dulu gelombang, ya, samakan persepsi kita bagaimana cara kita memandang asesmen ini. Asesmen nasional ini terminologi baru di Kementerian Pendidikan untuk sebuah tools, perangkat untuk mengevaluasi standar lulusan. Ya, kalau dahulunya kita sebut dengan asesmen nasional, ujian nasional, UNBK ya, ada yang UNBK ada berbasis kertas, ya. Ya. Jadi untuk asesmen nasional ini tidak semuanya siswa ikut, ya. Jadi tidak semua siswa ikut karena dia berdasarkan random sampling daripada server kementerian. Sehingga dengan kondisi ini sebetulnya ya tidak karena sifatnya adalah assessment, semacam survei pemetaan mutu, maka siswa yang dipilih maupun orang tua tidak perlu cemas. Karena asesmen nasional ini tidak perlu menentukan kelulusan, tidak menentukan penilaian di akhir jenjang, dan hasilnya tidak menilai secara individual, tidak secara personal, tetapi dia secara ekosistem pendidikan, satuan pendidikan, dia pada level mutu pendidikannya. Jadi dasar perbaikan ini
kan nanti akan dilihat. Jadi muaranya nanti adalah rapor mutu sekolah, jadi bukan pada level anak. Namun walaupun tentunya kami inginkan bagaimanalah peserta ini bisa berhasil, karena 45 siswa di kelas 8 ini dan di kelas 7 karena kami sekolah penggerak, hingga totalnya 100. Bagaimanalah pelaksanaannya bisa seperti yang diinginkan oleh sang pembuat kebijakan. Berdasarkan evaluasi kita dari pelaksanaan di gladinya, tentunya mungkin bisa dikomunikasikan dengan Anda banyak hal yang terjadi kurang ideal. Apakah sesi waktunya yang tidak pas, karena sampai saat ini kami mohon maaf karena bantuan peralatan TIK dari Kementerian Pendidikan itu belum turun ke lapangan. Walaupun sebetulnya guru kami pengelola TIK komputer itu sudah melakukan BIMTEK di Makassar Sulsel, walaupun janjinya sebetulnya adalah di bulan Oktober. Hanya saja pelaksana AMDK ini pas di awal Oktober, sehingga ujiannya mengawali bantuannya, ya, sehingga dari itu kami juga menginginkan bantuan orang tua sebelum ujian Ananda di tingkat sekolah besok, ya, hari Senin. Maka tentunya model kita waktu kita melakukan gladi resik itu akan tetap menjadi langkah yang realistis, ya, hal yang realistis walaupun tentunya tidak ideal, tidak optimal, namun itulah yang bisa kita maksimalkan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari satuan pendidikan kita atau sekolah kita ini. Kemudian untuk ini karena kita akan langsung saja teknikalnya, di gladi kemarin kan kita sudah bahas hakikat mengenai asesmen ini. Jadi sebetulnya di penetapan pelaksana ujian ini ada infrastruktur baik SDM, karena kita memilih mandiri itu online. Online-nya itu langsung artinya komputer klien ini maksudnya laptopnya anak-anak itu langsung terkoneksi ke server kementerian. Hanya saja kalau seperti itu kita ibaratkan tol, maka jalannya ini akan macet, ya. Makanya di beberapa sekolah yang sukses itu dia menggunakan semi online, ya. Dia menggunakan server, jadi semacam terminal dia. Jadi agak ya, tapi kami sudah poskan juga karena mungkin di tahap 3 ini dana belum turun, sementara pengadaan untuk itu luar biasa menyerap anggaran dana BOS, sehingga untuk saat ini kami inginkan bagaimanalah kerjasama kita orang tua dengan sekolah terkait Ananda ini bisa berlanjut untuk besoknya. Untuk besoknya di hari Senin maksud kami untuk pelaksanaannya dengan tetap menggunakan online. Maka dari itu karena kita menggunakan online, maka diharapkan infrastruktur penyelenggaraan asesmen ini berjalan dengan baik. Komputer, proktor, alhamdulillah kita gunakan walaupun bukan server, ya, bukan server utama sebagai terminal untuk laju aksesnya. Kemudian komputer klien ini komputer dari Ananda semua yang kami harapkan untuk bisa diakomodir. Internet jaringan, kemudian ruang asesmen. Nantinya ruang asesmennya ini di kelas putri sebagaimana karena di sana pusat IndiHome kita, ya, pusat jaringan kita. Kemudian ya ini persiapan tempat pelaksanaan. Jadi ada perangkat. Alhamdulillah untuk proktor kita, laptop yang kami gunakan sebagai proktor ini sudah memadai karena 8 RAM giganya, ya, sehingga tinggal yang menjadi prasyarat atau prerequisite ini, ya. Ini yang menjadi prasyarat, harus aplikasi proktor browsernya versi terbaru, sehingga kami membutuhkan laptop yang kemarin itu yang ada itu akan diuninstall kembali dan di-downloadkan dengan browser versi terbaru, sehingga kami harapkan karena ini adalah yang diharapkan adalah prasyaratnya komputer, maka seperti ini spesifikasi minimum yang harus dimiliki komputer kita. Makanya kemarin di beberapa laptop Ananda yang di store itu ternyata ada yang tidak bisa kompatibel digunakan karena ternyata RAM-nya hanya 1 GB atau bahkan ada yang RAM-nya 500 GB karena produk lama, sehingga
tidak bisa digunakan. Makanya kami membutuhkan ini laptop yang minimal RAM-nya 2 GB ya, bisa dicek itu di sistem propertiesnya laptop ya. Makanya diharapkan ini, makanya untuk hal kemarin kita sudah adopsi model pengadaan laptopnya dari Ananda yang bisa membawa sendiri, bertanggung jawab sendiri. Kami akan harapkan untuk dilanjutkan. Tapi kalau ada Ananda yang merelakan di laptopnya dipinjam sekolah 2 hari, kami sangat bersyukur karena mengapa bisa lebih berbagi dengan teman-temannya. Karena kemarin itu jujur Bapak Ibu, Nanda yang datang 15, laptop 10, jadi yang 5 itu nunggu sampai temannya selesai. Jadi itu kendala. Jadi apalagi kalau pas di sesi itu, di gelombang itu semuanya nggak artinya mayoritas tidak bawa laptop. Jadi ini kendala ya. Jadi namun kami tetap berharap bersangka baik bahwa segalanya akan berjalan baik, tentunya dimudahkan oleh Allah. Apakah nantinya pengadaannya dari guru dan dari orang tua sendiri. Ya, ini speknya ya. Saya kira untuk speknya bisa dicek laptop kita ya. Jadi ini untuk spesifikasi agar laptop bisa kompatibel dengan ini aplikasi browser aplikasinya. Ini mungkin hal-hal yang tentunya ingin kami persepsikan bahwa asesmen nasional ini ada 3 hal yang menjadi instrumen penilaian. Jadi kalau kata asesmen itu bukan istilahnya pengukuran, dia penilaian, pendampingan dan pembimbingan sehingga perbaikan-perbaikan yang menjadi gap, menjadi celah itu akan dikembangkan nanti. Makanya di kelas 8, nanti di kelas 9 ujian sekolah, maka asesmen nasionalnya itu menjadi bahan evaluator. Jadi ada asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Yang ketiganya ini di hari pertama adalah literasi, di hari kedua numerasi, sehingga nantinya pembelajaran Ananda ini seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Mungkin hal-hal inilah yang akan kita persepsikan, kita bangun. Intinya pertemuan malam ini kami mengharapkan kembali laptop yang bisa dipinjamkan ke sekolah. Kalau bisa besok mulai Ahad bisa dibawa ke sekolah. Ya, kami standby untuk men-setting lagi, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kami untuk menjaga laptop Bapak Ibu. Kalaupun agak berat karena mungkin dipakai juga, bisa modelnya sistem seperti kemarin, bawa pulang. Jadi untuk pelaksanaan asesmen ini kan agenda jadwalnya adalah kalender nasional pendidikan, maka kami liburkan dalam artian bukan tatap muka, dia belajar mandiri karena pertimbangan guru-guru kami juga ada yang disilang pengawasnya ke sekolah lain, sedangkan yang mengawas di sekolah kita adalah guru dari luar sekolah kita, sehingga sangat diharapkan kerjasama dari Ananda sendiri untuk belajar, walaupun tidak mengejar ketuntasan, namun dalam asesmen ini diharapkan adanya kejujuran, adanya integritas menjawab soal, dan tentunya tidak seperti kemarin waktu gladi. Itu kerjaannya anak-anak ya asal selesai ya, tapi untuk saat ini karena terkait dengan mutu sekolah kita, maka kami harapkan ya bisalah semampunya untuk dikerja. Ini yang hal yang ingin kami sampaikan. Tentunya banyak hal yang ingin dipersepsikan bersama dengan orang tua. Langsung saja Bapak Ibu menghidupkan suaranya, unmute kalau speaker tak, langsung berbicara, langsung saja di intervensi pembicaraan kami terkait ini atau hal-hal yang terkait ini. Yang jelas muara asesmen ini kita tidak bisa anggap remeh, namun juga tidak bisa terlalu terlalu anxiety, terlalu cemas ya. Namun tentunya karena di kurikulum sekarang yang diinginkan adalah bagaimana siswa itu mencapai level kesejahteraan secara psikososial, kegembiraan, kebahagiaan, student well-being itu yang ingin dicapai. Sehingga untuk itu maka proses pembelajaran tidak lagi mengejar ketuntasan, tapi bagaimana bisa memberikan kecakapan hidup, life skill-nya itu, dan untuk membuat life skill-nya maka
pengkondisian belajar harus dalam kondisi yang aman, menyenangkan, dan menantang seperti itu untuk senantiasa lebih maju. Baiklah Bapak Ibu, ada hal-hal yang ingin dipersepsikan, mungkin bagaimana laptop tadi rumah gambarannya bisa atau siapa yang bersedia besok membawa karena pertimbangan kalau hari Senin apalagi terlambat, ini agak kerepotan apalagi ini kan pengawas dari luar, nggak enak juga kalau di depannya pengawas kita belum siap dari segi pengadaan ini komputer klaimnya. Karena jujur kemarin waktu gladi resik pengawas ada karena pengawas internal kita sambil ngawas sambil juga menginstal. Jadi ini dari segi protokol ujian itu dari segi SOP ini tidak lagi terkontrol dengan baik. Namun tentunya untuk hari Senin kami sebetulnya hanya berharap kepada Allah bagaimanalah Allah mengintervensi hari Seninnya agar sukses ya, walaupun tentunya kami sangat mengharapkan ini bantuan dari kementerian walaupun tidak bisa juga memastikan ya, tapi teman-teman sudah ikut BIMTEK-nya, tinggal ini saya katakan dari awal, teman-teman sudah ikut BIMTEK, bantuannya, tamu ujian sudah datang, ujian datang sebelum bantuan, maka kami harapkan bagaimana bantuan orang tua datang saat ujian sekolah kita. Demikianlah mungkin penyampaian kami tutup dulu supaya ada sesi tanya jawab, ada sesi sharing, ada sesi informasi bagaimana gambaran kita laptop tadi di rumah siap tidak dipakai sekolah, dan kami mengharapkan kalau ada laptop di rumah insya Allah sekolah akan jaga baik, karena kalau kita pakai dengan temannya alhamdulillah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau ada sesuatu Bapak Ibu langsung saja dicurhatkan seperti apa pengadaan laptop tadi di rumah, gambarannya bisa tidak dipakai 2 hari ini. Ya, bisa Ibu. Alhamdulillah kita pertemuan kita 24 orang ini insya Allah recordingnya kami akan kirim supaya teman-teman Bapak Ibu yang belum bersamai pertemuan malam ini bisa mendengar dan menyimak lah ya, karena itu saya katakan tadi mengapa di Indonesia itu daya baca rendah ya, daya baca rendah ini terbukti dari tadi kami share di grup, masih ada yang bertanya, itu kan artinya memang karena dari segi penelitian ya seperti itulah, makanya di konsep ujian nasional itu diubah modelnya terkait ya, terkait materi pembelajaran sama seperti dulu itu bisa diakses ya, kami share dulu ya terkait materi. Sebetulnya ada yang berbentuk, taruhlah kalau kita anggap dia prototipenya itu contohnya ada di Pusmenjar ya, itu adalah bentuk daripada modeling dari asesmen itu sendiri ya. Saya share dulu. Ada yang di antara Bapak Ibu bisa antisipasi untuk Anda yang ada di sesi 1 yang saya sudah share, saya share dulu Anda yang ada di sesinya ya. Nggak bisa ya. Jadi saya share saja ini. Share screen.
Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Silakan Ibu langsung saja. Ya, Afwan Ustadz. Saya mau bertanya, Ya, tapi ini mungkin tidak secara langsung berhubungan dengan ANBK karena ya, Ananda, anak saya ini tidak terdaftar sebagai peserta ANBK. Yang saya tanyakan tadi yang di grup Ustadz, saya hanya ingin menanyakan karena Ananda ini kan diberikan tugas kelompok ya untuk itu. Ya, membuat, katanya untuk membuat entah itu untuk kepentingan kelasnya, roster dan sebagainya. ya. Nah, ini kerja kelompoknya tadi sudah dilaksanakan Ustadz. Nah, katanya besok lanjut lagi. Yang saya tanyakan ini kan untuk kepentingan sekolah. Apakah kerja kelompok ini bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah sehingga mungkin ada ustazah yang bisa memantau, karena ini kan anak-anak yang bekerja dan kita mungkin paham ketika anak-anak bekerja, kerja kelompok itu Ya. apakah mereka serius atau tidak, kan tidak ada pemantauan dari ustazah. Kemudian pekerjaan yang mereka lakukan apakah sesuai atau tidak, jika tidak dipantau secara langsung, itu kan hasilnya tidak diketahui apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Jadi saya hanya bertanya, apakah kerja kelompoknya ini tidak bisa diadakan di lingkungan sekolah? Apakah misalnya di masjid, jika misalnya di kelas tidak memungkinkan, karena yang mereka kerjakan ini untuk di kelas. Oh Itu iya, yang saya tanyakan di grup tadi, Ustadz Afwan, karena tidak oh, dijawab, jadi saya masuk di room nah, ini. iya. Lebih bagus ya. Ini yang kami harapkan sebetulnya. Bagaimana hal-hal yang teknis itu kan komunikasi kita ya. Jadi harus komunikasi positif. Jadi terkait tugas tadi memang di kelas 7 ya Ibu Ananda ini. Iya, 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 Nah, Ustadz. Iya. di kelas 7 kita memang kan dulu waktu kami akan adakan itu sosialisasi tentang proyek profil pelajar Pancasila. Jadi di Iya. kelas 7 itu Bu kami beri gambaran, nanti insya Allah kita di lain waktu lebih fokus ya. Jadi untuk di kelas 7 itu ada namanya pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran kokurikuler. Kokurikuler artinya penguatan materi di intrakurikuler. Jadi nanti di rapornya itu Ibu, Bapak Ibu, jadi di Ananda itu punya dua nilai. Nilai kokurikulernya, penguatan proyek, dan nilai intrakurikulernya pada materinya. Jadi untuk kurikulernya itu ada proyek, itu 1 tahun ada 3 tema yang harus diselesaikan. Ya, ada 7 tema tapi 3 tema. Satu tema itu 120 menit. Makanya setiap bulannya nanti di pekan keempat itu setiap guru mengajarkan proyek pelajar Pancasila sebagai saya katakan tadi sebagai life skill, keterampilan ya. Jadi di penggerak itu ada dua, ada konten, ada kompetensi. Konten pembelajaran intrakurikuler, materi pada pembelajaran kita dulu ada namanya tujuan pembelajaran, ada tujuan instruksional pembelajaran. Sekarang itu lebih pada capaian pembelajaran secara konten materi. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana pencapaian kompetensi melalui penguatan kurikuler itu, proyek. Itulah yang nantinya dalam bentuk produk. Untuk tema pertama ini Ibu ya, tema pertama di pelajar Pancasila ini adalah tema bagaimana tema majulah jiwa dan raganya ya. Jadi produknya nanti itu dalam bentuk karya cerpen ya. Jadi nanti insya Allah sekolah akan menerbitkannya dalam karya antologi istilah untuk karya karya non fiksi ya, seperti itu dibukukan. Jadi nanti dibukukan itu akan terbit dengan kami bersama dengan penerbit. Jadi seluruh Ananda itu karyanya akan dibukukan ya. Jadi bisa nanti dipublish untuk di sekolah. Seperti itu gambarannya Bu. Jadi ke depan seperti belajarnya di sekolah penggerak. Kemudian untuk teknis tugasnya, ini kan teknis. Teknikal biasanya terkait dengan bagaimana kemampuan guru
mengajar. Ya, ada profesional, ada kompetensi kepribadian. Ini kita lihat kompetensi pedagogik dan profesionalnya. Namun sebetulnya kami katakan bahwa di sekolah penggerak itu tidak ada lagi keharusan mencapai ketercapaian kurikulum. Ya, namun yang diinginkan adalah bagaimana Ananda mampu mencapai keterampilan life skill itu. Untuk untuk pendampingan proyeknya kami sudah bentuk tim itu. Memang 1 pekan itu adalah masa pembelajaran kokurikuler penguatan materi. Jadi dia lintas satuan pendidikan. Namun untuk finalinya, untuk istilahnya mungkin produknya itu tidak mesti pekan ini. Ya, bisa sampai rentang waktu. Makanya di setiap ini kami dilihat ada pembimbing proyek. Jadi semacam dia penasehat akademik kalau di kampus. Jadi Ananda itu akan dibimbing. Namanya bimbingan ya secara individu Bapak Ibu. Ya, jadi bisalah kayak kita lah modelnya dulu waktu kuliah ada penasehat akademik kita, ada dibimbing. Jadi itu yang diharapkan. Walaupun nantinya bekerja kelompok, tapi kan hasilnya nanti secara individu karena yang dirapor nanti ada nilai kurikulernya itu Ibu. Jadi mungkin kalau terkait itu insya Allah kami akan komunikasikan dengan tim pengajar kami karena bagaimanapun ini ya kurikulum ini penggerak ini Ibu Bapak Ibu adalah piloting project istilahnya percontohan yang pertama bagi kementerian sehingga bisa saja mispersepsi dari guru, dari orang tua, dari siswa. Namun kita harus pahami nih ya sehingga pelaksanaannya bisa terlaksana dengan baik seperti itu Bu. Kalaupun nanti teknisnya di lapangan ya kerja kelompok ya itu kan kembali kepada Ananda bagaimana bisa mencocokkan pembelajaran dengan temannya. Tapi dari sekolah itu kita by system kita ada namanya kurikulum operasional. Jadi segala tindak tanduk, tutur dan SOP-nya ada di sekolah penggerak Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang di luar itu ya bisa disampaikan ke kepala sekolah, ke guru sendiri. Ya, nanti kita luangkan waktu untuk membahas ini luar biasa ini karena kami sangat mengapresiasi kalau ada orang tua yang sampai ke level itu memperhatikan. Ya. Syukran jawabannya Ustadz. Ya, ini seperti yang dikatakan tadi ini hanya masalah teknis. Ya, hanya kami mungkin orang tua yang merasa ini karena ini kan istilahnya kerja kelompok di rumah siswa itu kan hanya kami orang tua hanya khawatir karena kalau misalnya mereka kerja kelompok tanpa bimbingan langsung biasa kan anak-anak hanya main gadget apa pada saat proses kerja kelompok itu yang kami khawatirkan Ustadz. Iya, insya Allah. Jadi ya itu segala hal ya karena memang di saat ini sebetulnya kita nggak bisa di luar kendali itu. Bagaimana anak-anak ya hal-hal yang istilahnya disorientasi belajar. Ya terkadang kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas dari sekolah segala kami harapkan kami pastikan kalau di dalam jam pelajaran utama itu terkontrol dengan baik. Ini saja kalau gapnya karena kan kita bukan pesantren sehingga mohon juga dari orang tua jika ada Ananda yang mengatasnamakan kerja kelompok ya harap disampaikan karena saya katakan setiap bentuk instruksional pembelajaran dari sekolah itu lewat surat edaran Bapak Ibu. Jadi harus seperti itu gambarannya. Ada mungkin yang lain Bapak atau masih ada yang ingin dijelaskan Ibu? Saya share kembali terkait peserta asesmen kita untuk hari esok ya, untuk hari Seninnya. Sambil hal-hal yang lain terkait dengan pembelajaran kita bisa diseringkan. Saya share dulu tentang peserta.
Tapi Bapak Ibu terlihat di daftar hadir peserta asesmen nasional. Jadi ini daftar hadirnya. Kemudian untuk cadangan kami harapkan standby di sesi 1. Ya, karena ini namanya kami nggak bisa ubah. Ingin sekali kami ubah namanya ini, tapi nggak bisa, sudah terkunci di ini webnya ANBK. Termasuk kami ingin mereplace sebetulnya nama-nama yang sebetulnya orang pondok, ya, orang pondok dengan nama-nama di sini, ya, tapi nggak bisa. Jadi kami harapkan Ananda yang cadangan bisa mengcover ini, mengcover peserta ini. Jadi untuk sesi 1 di hari Senin, ini pukul ini ya, pukul 7.30, itu sudah mengerjakan tes 10 menitnya sudah rilis token. Token ini semacam kode untuk masuk ujian. Jadi ini 15 orang di sesi 1. Di sesi 2, kemudian di sesi 3, ya, jadi sesi 3 ini. Kemudian ini 10 orang cadangan, ya. Oh, ini kembali ke sesi 1 ya. Sesi 1 untuk hari kedua. Jadi kalau Ananda di hari Senin di sesi pertama, berarti besoknya sesi kedua. Jadi kalau Ananda di sesi kedua, berarti besoknya dia di sesi 3. Ya. Jadi kalau sesi 3-nya berarti besoknya di hari kedua di sesi pertama. Begitu modelnya Bapak Ibu. Ya, ini gambarannya. Biasa terlempar ini yang di laptop. Dan lain Bapak Ibu yang bisa dicatkan, jadi untuk materinya bisa di apa namanya di Pusmenjar, bisa dicek ya. Oh iya, alhamdulillah, insyaallah Ananda Fajrin bawa laptop untuk disimpan di sekolah. Bisa besok Bapak kalau punya kesempatan, ya bisa besok, karena rumah kami juga di sekolah jadi bisa standby. Karena kalau besok Ananda ada yang ada laptopnya, artinya sekolah terbantukan untuk men-setting sehingga hari hanya tidak terkesan tidak siap. Ya. Walaupun sebetulnya memang tidak siap, tapi tidak terlalu kentara lah bahwa baru menginstal browsernya itu di laptopnya. Jadi alhamdulillah ya, jadi ya insyaallah. Ya, bismillah, Ustaz. Bisa bertanya, Ustaz? Mewakili anak-anak ini? Ya, alhamdulillah. Ya, Afan, Ustaz. Pertanyaannya ini anak-anak dari tadi di kelas 7. Kemarin itu ada yang kelas 7 kan baru ini. Kemarin kita tidak menargetkan bahwa kelas 7 akan ikut juga NBK. Pertanyaannya anak-anak, Ustaz, yang kemarin menggantikan anak-anak atau santri di pondok itu, apakah mereka tetap menjadi pengganti sesuai dengan nama-nama yang dimuncul seperti simulasi sebelumnya, Ustaz? Ya, itu Ustaz pertanyaannya dari Ananda. Tidak ada suaranya, Ustaz. Tidak ada suaranya, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Saya lupa tadi mute. Jadi untuk Ananda yang kemarin menjadi relawan untuk menggantikan temannya yang dari pondok, kami sangat
mengapresiasi kehadiran beliau, kehadiran Anda. Jadi kalau masih ingin kemudian menggantikan, sungguh membantu sekolah lah, membantu sekolah, karena jujur sebetulnya sistem kita ini seperti itu, karena dia sistemnya random sampling dari server kementerian, sehingga langsung by name ya. Kalau artinya seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang bisa tabe Ustadz Munawir, bisa dibantu dulu anandanya itu mempiskan memang bahwa untuk sementara pemain pengganti itu mensubstitusi Nanda temannya, insya Allah seperti itu. Iya. Ada hal-hal yang lain terkait sistem kita ini, karena sebetulnya tadi terkait proyek ya. Jadi kami harapkan juga kepada guru yang membersamai pertemuan ini bahwa persepsi dan pemahaman tentang sekolah penggerak itu bagaimana merdeka belajar. Jangan sampai dengan konsep ini malah sebaliknya ya. Jadi merdeka belajar itu memberikan ruang porsi pembelajaran yang ideal dan optimal sesuai dengan tumbuh kembang anak, dan anak itu belajar karena ingin belajar ya. Jadi dikondisikan. Ini tugas guru itu mencari passionnya itu anak belajar, di mana dia belajar ya, sehingga ini dalam hal pendidikan umum ya. Walaupun dalam pendidikan agama beda konsepnya, tetapi untuk pendidikan umum itu seperti itu ya. Bagaimana belajar bermakna istilahnya ya, belajar bermakna. Jadi makna pembelajarannya itu akan muncul dengan sendirinya. Keterampilan hidupnya sebagai kecakapan dasar itu akan dengan sendirinya terbangun dalam dirinya. Makanya di asesmen ini itu menginginkan bagaimana anak menumbuhkan kecakapan dasarnya itu secara literasi. Akan ada kecakapan dasar literasi. Ya, makanya di beberapa hal itu kita dikatakan bahwa Indonesia ini saya katakan menurut para pengamat itu memiliki illiterate functionally, artinya buta huruf secara fungsional, bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang ia baca. Sehingga dari riset Microsoft itu kemarin menempatkan Indonesia sebagai netizen terapi itu di Asia Pasifik ya, tersadis karena ketidakmampuan itu itulah, karena mudah terprovokasi hoax dan ujaran kebencian. Karena itu makanya di generasi ini diinginkan itu bahwa Anda mampu membaca dan mampu memahami. Itu yang termasuk kita di level guru ya. Jadi mengajar tanpa ilmu keguruan itu adalah pembulian, saya katakan seperti itu. Jadi mengajar tanpa ilmu keguruan itu perundungan. Mengapa? Karena mengajar beda dengan mendidik ya, ada proses tumbuh kembang yang ingin dikawal. Itu yang kami inginkan teman-teman tersampaikan itu dia punya poin pembelajaran. Makanya di konsep ini luar biasa. Asesmen yang kita lakukan ini walaupun berbagai kendalanya tetap jalan, walaupun dengan berbagai hal yang tentunya pro kontra, tapi tugas kita tidak di level mengkritisi itu ya, tidak di level mengkritisi itu. Itu mungkin pertemuan kita malam hari ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 8.42. Ada hal yang belum tercover selain asesmen, termasuk Ananda ya, di kelas 9. Jadi di kelas 9 itu tidak lagi ujian nasional, langsung ujian sekolah. Ya, langsung ujian sekolah, kemudian lulus. Ya, lulus. Jadi itulah kebijakan di pendidikan kita. Ada mungkin hal yang lain terkait yang laptop
seperti apa, siapa yang bisa diinventarisir dulu laptopnya yang siap, karena kita butuh ini 15 lah untuk standby. Jadi terkait itu tadi mengenai ini, saya share. Hilang sing jaringan itu. Saat ini tidak nampak. Kayaknya kalau Mas share berat gini. Iya. Gitu. Iya. Ada hal-hal yang lain Bapak Ibu? Insya Allah kita cukupkan pertemuan kita untuk malam hari ini dengan persepsi yang ada insya Allah hari Senin. Ananda yang kemudian ini lagi kami akan sampaikan tentang program vaksinasi ya. Kita stop dulu rekodnya.